Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu-dulu sekalian. Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini hujan ya lur ya. Hujan. Mungkin ada yang bisa dengar ya, suara hujan. Ayamnya alhamdulillah lah. Makannya bagus gitu kan. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, diskusi, yang sudah ngasih masukan, yang sudah ngasih semangat, yang yang udah WA atau Telegram pribadi, yang sudah datang ke kandang, apalagi aku terima kasih banyak lah lor. Makasih ya, mungkin aku nggak bisa ngasih apa-apa ke dulur-dulur sekalian. Ya mungkin ke depan kalau ada rezeki lebih ya kita selamatan bareng-bareng lah. Purworejo dan sekitarnya dulu. Nah misalnya yang luar kota mau datang ya monggo, nanti kapan-kapan kita kalau udah mulai besar ini kan, kelompok kita udah mulai besar, kita selamatan bareng-bareng kan, ngajak anak yatim atau gimana lah, nanti gampang lah, itu bisa kita atur ya. Hari ini kemarin ada yang nanya, Mas, penanganan apa sih jenenge ayam sakit seperti apa sih Mas? Kayak mangan sekon dhuwur wis dicepakno ning ngisor ya mangan sekon dhuwur ya. Jadi kalau saya pribadi, penanganan ayam yang sakit itu cukup dipisah dari ayam-ayam yang sehat. Nah biasanya itu yang plong paling pojok itu. Nah ya banyak yang sakit, ada 3 loh. Di plong yang sehat ini ada 3 dong, rungkot di dalam situ tuh, di bawah sini masih hidup semua alhamdulillah. Terus dikasih apa Mas? Ya pokoknya dikasih vitamin yang dosisnya lebih daripada teman-temannya supaya mengembalikan imun tubuhnya dulu. Pakannya juga diberi lebih gitu kan. Kadang tapi sisa sih ya, kadang sisa ya itu nanti pertimbangan teman-teman, mau dikurangi juga boleh, mau dibanyakin minum juga boleh, yang penting seperti itulah. Ya mungkin dari awal video saya kasih tahu itu ada 3 yang 3 yang sakit, 3 itu terus nggak mati alhamdulillah, nggak nular ke teman-temannya. Kenapa tuh Mas? Kalau emang bukan sakit karena virus kok dipisah? Misal karena gini loh, misal ya dipisah karena memang takut virus lah, udah pasti. Kalau misalnya bukan sakitnya bukan karena virus, ya paling enggak dia nggak kalah makan, satu. Yang kedua nggak ditindih-tindih teman-temannya, nggak dipendeli teman-temannya. Nah kalau wis ditindih wis kalah makan, lemes ya dipendeli, mati biasanya, dicucui gitu teman-teman. Itu pendapat saya. Nah daripada teman-teman mikir gimana caranya mengobati ayam yang sakit, menurut saya lebih baik gimana caranya ayam biar nggak sakit. Nah kasih urutan nih, diprioritaskan di urutan yang paling pertama dulu lur. Urutan paling pertama itu adalah pakan dan minum yang berkualitas. Nggak harus mahal, yang penting berilah semaksimal mungkin dari budgetmu. Maksudnya kalau emang budget pakannya cuma katakanlah sekilonya budget pakannya cuma 7.000 ya wes olahan pakan gimana caranya 7.000 itu masuk. Bukan sebenarnya ayam-ayam kampung kayak gini nih dia dedek sama nasi bekas cukup lur gitu. Tapi kan kadang teman-teman pengen ngepus kan biar lebih gede, biar lebih tinggi dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ayam-ayam seperti ini, ayam kampung seperti ini, teman-teman kasih pur yang protein 20% dan lain sebagainya. Itu juga bagus. Kemarin sudah saya share kan bahwa ayam-ayam kampung seperti ini itu sebenarnya hanya membutuhkan 14% protein. Sok tahu gimana Mas? Kalau misalnya belibet kan, mungkin teman-teman berpikir jenengan sok tahu Mas. Ya karena saya baca tuh ada pur buras dari Pokpen 592 itu kan grower kan, bukan starter. Itu proteinnya cuma 14% loh. Karena mereka tuh butuhnya energi metabolisme yang tinggi gitu loh. Maksudnya karena mereka polanya akeh, terus tulangannya lebih besar, mereka tuh butuhnya ya, kalau energi metabolisme itu energi itu biasanya dari gula-gulaan ya, nggak harus gula, karbo dan lain sebagainya, karbohidrat gitu kan. Gula-gulaan itu mereka lebih membutuhkan itu daripada protein menurut saya. Jadi ya diakali aja, nasi bekas sama dedak sudah sangat cukup menurut saya.
Nah tapi kalau misalnya memang ada budget lebih, pengen kualitas ayamnya lebih bagus, ya dikasih yang lebih bagus lagi. Kalau punya kur yang 20% atau konsentrat 20% ya lebih bagus. Cuma jangan sampai teman-teman ngasih apa namanya pakan yang proteinnya tinggi tapi energi metabolismenya kurang. Akhirnya apa ya, kemarin sudah saya jelasin, akhirnya kotorannya encer terus berakibat pada banyak lalat, banyak apa namanya serangga-serangga dan lain sebagainya gitu lur ya. Terus minumannya silahkan minumannya dipilih dari yang ya minimal air sumur lah, air keran nggak tahu boleh apa enggak ya, air sumur lah udah bagus itu pasti. Apalagi dikasih EM4 juga bagus, kasih Neobro lebih jos lagi, kasih vitamin, nggak harus Neobro vitamin apapun, yang penting vitaminnya tercukupi ya lur ya, nggak harus ini ya, nggak harus Neobro. Nah setelah nomor 1 itu pakan dan minum, silakan teman-teman yang kedua sanitasi kandang, antisipasi adanya minimal kalau virus dan bakteri kan kita nggak bisa ngelihat, minimal serangga-serangga kayak lalat, nyamuk itu nggak ada. Caranya gimana selain disemprot ya di pengasapan seperti ini gitu kan. Pengasapan ini saya udah merasakan dari awal kali, mungkin di video berapa ya, seminggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu saya udah mulai bikin, dari mulai 4 tumpuk sekarang jadi 7 tumpuk gitu kan batanya kan. Nah, saya udah ngalamin dan saya udah merasakan fungsinya sangat bagus sekali untuk kandang saya. Jadi mungkin teman-teman mau ngikutin ya monggo, ya nggak harus model gini gitu, soalnya nggak tahu cara nyusunnya gimana, tak tumpuk-tumpuk aja munggah gitu kan, akhirnya jadinya seperti ini. Terus setelah sanitasi kandang baru teman-teman ikhtiar di jamu-jamuan itu cuma ya jamu-jamuan itu bagus menangkal penyakit dan lain sebagainya. Cuma jangan sampai teman-teman memprioritaskan bikin jamu dulu, katakanlah dari budget 100 jamunya 60%, 40%-nya baru pakan, itu jangan sampai terjadi gitu kan. Sekarang logikanya manusia itu lebih ya kan sama-sama makhluk hidup kan, manusia itu lebih butuh makan dulu apa jamu-jamuan dulu, kan makan dulu kan ya lur ya, kecuali yang diet ya pasti kan yang dibutuhkan makan dulu. Misal kau punya uang 10.000, mending tuku mangan sih apa tuku Promax sih ya, mesti mending beli makan kan daripada beli Promax itu ya gitu ya. Udah 3 poin itu. Lalu poin yang keempat, bukan yang keempat sih kalau ini, poin di luar yang ketiga tadi. Ayam yang broodingan kayak gini, brooding sama ya masih kecil-kecil gini, lampunya jangan sampai ini ya lur ya, lampunya jangan sampai kehangatan kandang lah. Aku nggak ngomong lampu, kalau teman-teman di daerah yang udah panas gitu kan nggak perlu lampu ya nggak usah gitu. Kehangatan kandang itu silahkan diprioritaskan lur, sama prioritasnya dengan pakan dan minum, jadi harus seimbang. Karena kan ini nggak ada, maksudnya nggak mungkin kan kita ngorbanin aduh nggak ada duit terus nggak usah lampuan yang penting pakannya bagusnya, nggak mungkin. Karena ini diprioritaskan di tempat yang sama, jadi sama seperti pakan dan minum. Saya ulangi, yang pertama pakan, berikan yang terbaik menurut alokasi dana teman-teman. Yang kedua sanitasi kandang, minimalisir sebisa mungkin lalat, terus apa namanya ya kayak lalat sih paling 1-2 kan ini menggunakan sedikit ya, terus nyamuk dan lain sebagainya, supaya ayam tetap sehat, nggak kena virus atau bakteri dari luar. Semprot juga bagus. Yang ketiga apa nanti jamu-jamuan itu juga kalau yang 1-2 udah terpenuhi silahkan jamu-jamuannya diperkuat. Itu menurut saya. Mungkin ada yang memprioritaskan jamu-jamuan dulu ya monggo. Menurut saya jamu-jamuan itu ada di nomor 3 ya, sama kayak manusia. Pertama pasti butuh makan udah terpenuhi pasti butuh tempat tinggal sudah terpenuhi pasti butuh yang ya kayak boosting dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekian dari saya, bila ada salah penyampaian saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih lagi yang udah subscribe, yang udah komen, like, di share juga ya teman-teman ya. Terus yang mau kumpul ya ayo WA langsung, pasti tak parani lah nganggur kok ya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.